Kain songket balapa ini terkesan mewah, berat, dan kaku, namun membuat yang memakainya kelihatan lebih anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Asal Bagimu. Pada bagian kedua dari tema songket Minangkabau ini, kita lebih menekankan kepada motif-motif kain songket yang lebih tebal yang disebut dengan kain balapa. Oke, saudaraku, mari kita tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, bagi saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menekan lonceng notifikasinya, saya berharap Anda mau melakukannya agar channel kesayangan kita ini tetap eksis memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke, saudaraku. Saudaraku, daerah Koto Gadang terkenal dengan penghasil tokoh-tokoh nasional dan juga pusat kerajinan perak yang berkualitas tinggi di Sumatera Barat. Di samping itu, Koto Gadang juga tidak mau kalah dalam hal pengayaan khasanah tenunan songket dengan daerah-daerah lain yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat. Songket Koto Gadang ini sangat kaya dengan motif-motif yang menarik, seperti motif kota-kota kecil, motif balah katupe, yang di dalamnya juga terdapat motif bungo, motif pucuk arabuang, motif itiak pulang patang, motif sirangka, motif bungo, motif batang pinang, motif saluk laka, dan motif salek galamai serta bijo bayam, sisip ikan, dan motif-motif lainnya. Selanjutnya, saudaraku, mari kita menuju dan melihat songket Batu Sangkar. Batu Sangkar ini adalah daerah yang pertama membuat songket di wilayah Minangkabau. Produksi tenunan kain songket di daerah Batu Sangkar ini adalah terutama pada awalnya diperuntukkan bagi raja-raja, para bangsawan, dan keturunan raja-raja Pagaruyung selanjutnya. Dari Batu Sangkar Luha Nantuo, songket ini berkembang ke Luha Agam dan Luha 50 Kota, serta Kubuang Tigo Baleh seperti Solo Moralabuah. Motif kain songket Batu Sangkar ini termasuk di dalamnya adalah kotak-kotak, pohon hayat, balah katupe, sirangka, sapi bingung, batang pinang, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, selanjutnya kita beranjak ke Kubuang Tigo Baleh, terutama songket daerah Silungkang. Nagari Silungkang termasuk daerah penghasil tenunan yang bermutu, termasuk tenunan songketnya. Songket Silungkang ini pernah mewakili Sumatera West Coast pada era pemerintahan Belanda pada Pekan Raya Ekonomi Eropa di Brussels pada tahun 1910. Pengerjaan songket Silungkang dilakukan dua tahap. Tahap pertama menenun dengan konstruksi atau tenunan rata dan polos. Tahap kedua menenun bagian ragam luas yang merupakan bagian tambahan dari benang pakan. Tenunan dasar yang merupakan konstruksi atau anyaman polos atau datar diperoleh dengan cara mengangkat dan menurunkan benang bergantian. Oke, selanjutnya kita menuju ke Pandai Sike yang terkenal dengan pusat kain balapaknya. Songket Pandai Sike sudah ada sejak
pada tahun 1850 dan sekarang masih tetap eksis. Tenunan songket Pandai Sike ini pada awalnya dibuat untuk pakaian dalam acara adat, perkawinan, atau pengangkatan pangulu. Namun, sekarang penggunaannya tidak hanya pada acara adat saja, tetapi juga pada acara-acara seremonial lainnya yang bukan acara adat. Songket Pandai Sike memiliki motif bervariasi dan terkesan mewah. Jika dikenakan terasa lebih berat dari songket-songket lainnya dan terlihat kaku. Di Sumatera Barat, kain yang model dengan motif seperti ini disebut dengan nama kain balapa. Saudaraku, inilah dia beberapa contoh kain songket balapa Pandai Sike. Ini songket balapa Pandai Sike. Ini contoh dari kain Pandai Sike yang bukan balapa tetapi tetap agung dan mewah kesannya. Ini selendang atau tingkulua songket balapa buatan daerah Pandai Sike. Saudaraku, inilah dia berbagai macam motif dari kain songket balapa Pandai Sike. Saudaraku, penjelajahan kita selanjutnya adalah ke Kubuang Tigo Baleh, tepatnya adalah Muaro Labuh yang juga terkenal dengan songketnya. Muaro Labuh di daerah Solo dulunya sentral kain tenun songket dengan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan songket-songket daerah Minangkabau lainnya. Songket Muaro Labuh ini terkesan ada pengaruh dari kebudayaan Dongson yang telah hidup di Sumatera sejak sebelum Islam masuk. Jika kita amati motif dan komposisi kain songket Muaro Labuh ini, ada kemiripan dengan kain songket tenun yang ada di Thailand, Vietnam, Laos, dan Bhutan. Terutama terlihat pada motif geometris yang terukir pada negara perunggu yang merupakan identitas budaya Dongson.